wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Di program kali ini masih dalam pengharapan, tentu ini adalah program di mana penyandang disabilitas atau perspektif dari disabilitas dan mungkin juga bisa melengkapi untuk pemahaman orang-orang non disabilitas kepada teman-teman disabilitas. Nah, di tanggal 27 Agustus ini, hari Kamis ya, pagi saya record video ini. Saya ingin memberikan semacam perspektif cerita gitu, sudut pandang saya sebagai penyandang disabilitas seorang awam terkait polemik dinamika demonstrasi di Senayan hari ini ya, dari Aliansi Rakyat Pati Bersatu dan juga aktivis secara nasional, sepertinya lebih banyak lagi. Kayaknya kalau dihitung-hitung bisa ribuan orang untuk hari ini. Tadi pagi saya menyimak dari beberapa platform dan juga informasi teman-teman di jurnalis gitu ya. Mereka cerita pagi-pagi tadi sudah dimulai dengan doa bersama sekitar jam 6:30 dan pelan-pelan nanti kita dilanjut dengan orasi gitu. Ada cerita menarik ya di balik dinamika perjalanan teman-teman yang berjuang di sana, mulai dari rekening koordinator yang diblokir dan disampaikan oleh pemangku kebijakan dalam hal ini Bank Mandiri dan juga aparat hukum kepolisian, itu mereka menceritakan bahwa ini untuk kebaikan bersama dan sesuai dengan peraturan bahwa orang yang melakukan galang dana untuk sebuah donasi, program donasi gitu, untuk apapun kepentingannya itu harus melalui corporate atau melalui lembaga-lembaga yang sudah sudah memiliki mengantongi hak izin. Di situ ya ada benar menurut teori hukumnya, menurut aturannya, tapi enggak, kurang pas waktunya, cukup aneh gitu ya. Misalnya orang melakukan galang donasi harus melalui izin-izin yang rumit. Ya tapi saya nggak mau ngomongin itu, saya ingin menyampaikan begini. Ternyata pers atau penyampaian dari mereka gitu ya, itu kan akhirnya meluas ya, mulai dari pemindahan uang tabungan dari Bank Mandiri ke rekening lain gitu. Kemudian juga ada yang waktu itu saya menemukan di salah satu platform di YouTube ya, itu ada juga yang membakar kartu ATM di Margonda Depok, dan banyak lagi lah. Ada juga pegawai-pegawai pekerja gitu, maksud saya, itu minta untuk gajinya dipindahkan, jangan pakai Bank Mandiri. Bursa efek di pasar saham gitu ya, maksud saya, itu juga meresponnya juga cukup sensitif ya, karena akhirnya si saham dari Bank Mandiri ini juga turun drastis. Nah, dari sini kita bisa belajar ya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan sifatnya sosial gitu, ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan nabung, dengan menyimpan uang, kita juga ada kecemasan-kecemasan ternyata di masyarakat, karena kita sudah nggak punya kendali penuh tentang uang yang sebenarnya milik kita gitu.
uang yang sebenarnya kita bisa kendalikan, bisa tarik kapan saja gitu kan. Nah, tapi yang menarik kan target atau informasinya itu kan penundaan transaksi ya sampai 5 hari, berarti kan nanti hari Jumat ya, karena kegiatannya kan ditutupnya itu sekitar tanggal 23 gitu ya, kalau nggak salah info. Intinya tanggal hari Jumat itu nanti dibuka besok berarti. Tapi kemarin hari Rabu sudah dibuka, sudah bisa diakses untuk rekening yang diblokir milik koordinator ini. Nah, dari sini saja kita juga bisa mengamati bahwa sebenarnya kita bisa belajar bahwa keputusan atau apapun itu juga harus benar-benar cermat, harus benar-benar jangka panjang, nggak bisa dimain-mainkan gitu. Jadi kalau misalnya menerapkan sebuah keputusan, ya pastikan keputusan itu adil untuk semua pihak gitu. Jadi bukan hanya untuk satu orang atau untuk satu pihak, tapi bisa untuk semua. Ini paling penting kita buat belajar bahwa kita di rumah, kita di lingkungan, di komunitas, ataupun di sebagai tokoh masyarakat, setiap kita membuat sebuah keputusan, sebuah program, sebuah event, pastikan semuanya itu bisa terayomi, bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Jadi bukan hanya segelintir orang, bukan hanya segelintir pihak, bukan hanya keluarga saja gitu, tapi memang semua. Agar hal-hal yang sudah diputuskan itu enggak langsung tiba-tiba dimentahkan lagi, tiba-tiba dirubah lagi, hanya gara-gara tergesa-gesa. Jadi semuanya itu memang memerlukan ketelitian, kemudian membutuhkan waktu untuk membaca situasinya, untuk mempelajari, untuk menerima masukan, nggak cuma dari satu orang, dua orang, tapi memang harus banyak orang, banyak pihak. Apalagi ini tentang rekening. Anggaran atau uang yang mereka gunakan, yang mereka kumpulkan itu kan tujuannya buat kegiatan ini. Nah, saya dengar ini kan demonya itu membahas tentang undang-undang perampasan aset dan juga hukum yang maksimal untuk koruptor. Ya, apa namanya, sebagai orang yang memang sering dan senang belajar gitu ya. Saya kira ini kan bukan sebuah fenomena hal yang harus sampai seperti itu gitu loh. Sampai ditutup rekeningnya, atau nggak cuma rekening aja. Mas Boto ini juga cerita kalau WhatsApp dan TikToknya itu juga susah diakses. Nah, untuk Mas Boto atau sebagai koordinator itu kan datang sekitar tanggal 20 Agustus ya. Jadi sampai sekarang tuh dia datang di Jakarta udah lama, dan masanya itu bertahap datang utamanya semalam ya. Sudah mulai full. Ya, warga kalau misalnya melintas ke arah sana atau enggak begitu ada kepentingan yang mendesak, sebaiknya sih nggak mengarah ke sana agar nggak kejebak macet. Ya pasti macet meskipun sudah diatur lalu lintasnya. Dan yang menjadi harapan saya nih sebagai penyandang disabilitas, mudah-mudahan kegiatan ini lancar, kemudian nggak cuman orasi saja yang dilakukan, tapi segera mendapatkan respon positif ya dari wakil rakyat, dan juga apalagi tuntutan-tuntutan yang lain seperti biaya pokok yang harus diturunkan. Kemudian saya sempat dengar juga ada uh, urusan tentang bantuan sosial yang nggak tepat sasaran, itu juga harus disusun. Emang iya sih, kalau kita ngomong bantuan sosial, sebenarnya rakyat itu sederhana yang saya simak, yang saya amati. Kita itu butuh lapangan pekerjaan, butuh pemberdayaan sebenarnya.
kalau soal hanya dibantu dengan ya katakanlah 1 bulan sekian ratus ribu gitu, bukannya nggak bersyukur. Sebenarnya bantuan sosial yang bersifat satu arah itu kalau nggak hati-hati juga menjebak diri sendiri, menjebak rakyat kita. Kenapa? Membuat rakyat kita juga kurang semangat dalam berdaya, dalam uh, hidup, dan ya karena banyak nganggur kan, banyak diem gitu. Jadi memang sebenarnya yang lebih tepat dan akurat ya coba dirubah sebagai kebijakannya. Kemudian anggaran yang memang ada dan diperuntukkan itu coba disusun kembali. Harus memastikan tepat sasaran, tapi juga bukan berlarut-larut. Kayak pengalaman saya ya, misalnya saya punya pengalaman tuh uh, ngurus DTSen ya, ngurus untuk pengajuan DTSen. Itu sangat lama untuk prosesnya masuk ke dalam DTSen itu sendiri. Kalau kita cek di desilnya misalnya, uh, desil masuk ke desil 3, tapi nonaktif semua bantuan-bantuannya. Aneh kan? Ya, itu juga menjadi sebuah pertanyaan saya selama ini dan sering saya tanyakan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya demo ini, kalau uh, tuntutan pokoknya kan hanya 2 ya, undang-undang perampasan aset yang segera harus dirampungkan, kemudian hukum secara maksimal koruptor, dan yang lain-lain itu kan sebuah pelengkap, karena memang ini kan aliansi sangat banyak orangnya dan sangat macam-macam, sangat ini tuntutan maksimalnya gitu. Bahkan kalau saya ada kesempatan gitu ya, ada kesempatan ingin juga menyuarakan tentang itu tuh program peraturan dari pemerintah yang untuk SPP di sekolah swasta nggak dibayar atau digratiskan. Itu kan sampai sekarang juga nggak semuanya berjalan, nggak semuanya mendapatkan itu. Nggak usah jauh-jauh ke daerah, di Jakarta saja nih, itu nggak ada loh. Di sekolah anak saya itu swasta, itu nggak ada SPP gratisnya, tetap bayar. Malah sekarang naik lagi SPP-nya. Padahal dulu bicaranya waktu saya memasukkan anak saya di sana gitu, itu nanti sampai kelas 6 sampai selesai nggak naik-naik gitu. Ya entah kenapa ini malah naik gitu. Nah, dari sini saja itu sebenarnya bisa kita ambil pelajaran bahwa ya kalau kita mau memberi bantuan ke orang, ingin tepat sasaran, sebenarnya pejabat dan stakeholdernya itu sangat simpel kok sebenarnya. Data-data yang bisa diambil bisa dari sekolahan, kemudian bisa dilakukan sidak, kemudian bisa dilakukan koordinasi melalui RT RW. Sebenarnya layak gak nih menerima? Kalau layak seperti apa? Bisa dilakukan survei. Kalau survei juga pastikan yang survei itu benar-benar paham, bukan hanya sekedar bertugas survei kemudian dia nulis tapi dia nggak paham apa yang ditulis, dia nggak paham apa yang ditanyakan, sehingga ketika selesai survei ya sudah gitu aja gitu. Nah itu juga harus dijaga. Nggak tahu ya saya bagaimana sih mereka menjalankan sebuah tugas, sebuah pekerjaan. Ini kan pekerjaan ya, tentu saya kira mereka juga melakukan seluruh rangkaian sebagai stakeholder pemerintah itu kan bukan dengan sukarela ya, pasti ada bayarannya. Kalaulah sukarela ya tetap ada angkanya yang diberikan, yang dikasih. Dan tugas mereka itu kan sebenarnya nggak mungkin borongan gitu, semuanya dikerjakan dari atas sampai bawah kan nggak, pasti ada bagian-bagiannya dan ada kepala bagian. Nah di situ mudah-mudahan sih dengan kegiatan 27 Agustus ini semuanya bisa terang, bisa ada perubahan signifikan, ada evaluasi-evaluasi, karena sebagaimanapun kan pemerintah ini sudah berdiri dipilih oleh kita ya. Ya, kenapa saya ngomong kita? Karena memang rakyat Indonesia kan
gitu. Meskipun yang milih berapa gelintir orang. Tapi karena ini sudah berdiri ya, kita yang harus mendukung, kita harus mengingatkan. Ini adalah salah satu mengingatkan yang baik. Mudah-mudahan demonstrasi ini tetap berjalan dengan maksimal, dengan kondusif sampai selesai. Dan jika ada demo lanjutan-lanjutan, harapan saya juga semuanya bisa berjalan, semuanya bisa tersampaikan, nggak hanya didengarkan dan disampaikan, tapi harapannya juga direspon dan segera dievaluasi seluruh programnya. Ini pandangan uh, saya sebagai disabilitas, sekaligus ini juga bukti bahwa saya itu atau teman-teman disabilitas itu bukan orang yang nggak tahu apa-apa, bukan orang yang hanya sekedar merepotkan atau nggak tahu keadaan gitu ya. Tapi kita itu juga mengikuti. Hanya saja kalau mungkin teman-teman non disabilitas melihat seperti itu tadi, misalnya orang disabilitas netral nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, ya karena kita nggak mau soal-soal cerita ini program seperti ini, dinamika negeri dan lain sebagainya, buat apa gitu. Nah, saya ngomong di sini karena ini adalah channel yang untuk menyuarakan, untuk menyampaikan sebuah uh, perspektif gitu ya, sebuah pemahaman, agar harapan saya pemahaman-pemahaman orang-orang yang tadinya kepada saya menganggap nggak tahu apa-apa itu nggak dialami oleh orang lain, nggak dialami oleh teman-teman disabilitas lain. Dan harapan saya jika masyarakat menemukan teman-teman disabilitas itu lantas nggak meremehkan dan juga nggak menganggap mereka nggak tahu apa-apa. Karena sebenarnya hanya kesempatan dan cara kita saja yang beda untuk mengakses banyak hal. Dan sebagai fitrahnya manusia gitu, kita ya pasti membutuhkan orang lain gitu. Kita nggak bisa sendiri meskipun kita semuanya tahu, meskipun kita semuanya ngerti. Itu juga dialami oleh semua kan orang-orang non disabilitas. Orang-orang non disabilitas yang menganggap orang disabilitas itu nggak tahu apa-apa, yang memang mereka sebenarnya yang nggak tahu apa-apa gitu. Ya ini perspektif saya ya. Kenapa? Karena ya faktanya banyak kok teman-teman disabilitas yang tahu, yang mereka mempunyai kemampuan. Cuma mereka nggak mendapatkan pemberdayaan dan nggak terlihat oleh publik dengan kapasitas dan dengan kemampuan mereka. Yang dilihat oleh publik, yang disorot adalah paling sisi nggak melihatnya, sisi disabilitasnya, sisi kasihannya, itu saja. Padahal kalau kita mau jujur ya, masing-masing itu punya semacam khas, semacam cara yang berbeda untuk melihat dan mendengar dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan ringan di pagi hari ini, dan kita selalu mendoakan demonstrasi di 27 Agustus ini damai, tetap baik, dan semuanya bisa difasilitasi dan juga didengarkan. Kemudian apa yang sudah di-sharekan, sudah disampaikan, itu nggak cukup ada di meja dan dibuang ke sampah, tapi bisa diaplikasikan dan bisa didengar dan dilakukan, diaplikasikan dengan baik. Harapan saya kejadian tentang rekening donasi yang diblokir seperti ini nggak terulang kembali. Ya mungkin besok-besok kalau saya mau nabung ya nggak berani juga sih nabung ke Bank Mandiri ya, karena takutnya nanti rekening saya diblokir seperti itu juga. Seandainya saya sekarang punya rekening itu, pasti saya juga akan pindahkan sih, akan saya blokir, akan saya kosongkan. Itu bentuk sebagai semacam uh, panggilan rohani agar saya dan masyarakat itu mempunyai suara yang sama, bahwa kita itu pengennya memiliki akses untuk uang kita secara maksimal dan nggak ada interferensi. Masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.